Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hibatullah dengan nomor induk mahasiswa 2482110038 dari kelas 2A Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah program pengembangan tilawat Al-Quran, yaitu tentang macam-macam wakaf. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya wakaf itu merupakan satu hal yang sangat penting dikala kita membaca Al-Quran, agar kita itu lebih mengetahui makna yang dimaksud dari ayat tersebut, dan juga untuk menjaga kesalahan makna dari ayat yang kita baca tersebut, karena salah wakaf saja itu dapat berakibat fatal terhadap makna yang dimaksud oleh ayat yang kita baca tersebut. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahuinya. Secara bahasa, wakaf itu berarti al-habsu, yang artinya menahan. Maksudnya menahan di sini itu bukan kita menahan haus dan lapar ataupun menahan hawa nafsu, tapi menahan agar tidak melanjutkan bacaan. Sedangkan wakaf secara istilah yaitu qat'us sauti 'anil kalimati zamanan ma yatanaffasu fihi al-qari'u 'adatan bi niyyati istinafil qira'ati la bi niyyatil i'radi anha. Artinya, itu memutus bacaan dalam sesaat dengan menarik napas seperti kebiasaannya, dengan disertai niat untuk memulai bacaan, bukan dengan niat untuk berpaling dari bacaan tersebut. Maksudnya yaitu kita memutus bacaan dalam sesaat atau berhenti membaca dalam sesaat. Yang tujuannya entah itu untuk menarik napas ataupun untuk mempermudah bacaan, akan tetapi harus disertai dengan niat untuk memulai atau melanjutkan bacaannya kembali. Tidak boleh dengan niat untuk berpaling atau berhenti dan tidak melanjutkan bacaannya kembali. Kemudian wakaf itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu wakaf ikhtibari, yang artinya menguji ataupun mencoba. Maksudnya adalah wakaf yang dilakukan untuk menguji seorang yang membaca Al-Quran, terutama orang-orang yang baru belajar membaca Al-Quran, agar mereka itu mengetahui bagaimana caranya wakaf, bagaimana caranya ibtidah. Nah, sebenarnya wakaf ini itu di dalam kaidah ilmu tajwid itu tidak diperbolehkan, akan tetapi diperbolehkan jikalau memang dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah wakaf idtirari, yang artinya terpaksa, yaitu wakaf yang dilakukan ketika dalam keadaan terpaksa. Entah itu ketika kita membaca Al-Quran tiba-tiba kehabisan napas, atau batuk, atau bersin, atau lain sebagainya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Contoh, kita wakaf di lafaz as-syiyam tadi. Nah, wakaf tersebut dilakukan karena kehabisan napas. Maka jikalau itu terjadi, hendaklah kita mengulangi lagi dari tempat berhenti. Berarti dari kata ya ayyuhalladzi lagi, dengan sebelumnya menarik napas sepanjang-panjangnya, agar kita bisa melanjutkan sampai wakaf selanjutnya. Ataupun kita ulangi lagi dari kata sebelumnya, dengan syarat tidak merusak terhadap makna yang dituju oleh ayat tersebut. Contoh dari kata kutiba, maka kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu contoh wakaf idtirari. Kemudian yang ketiga adalah wakaf intizari, yang artinya menunggu. Maksudnya adalah wakaf yang dilakukan pada kata yang masih diperselisihkan oleh para ulama ahli qiraah antara boleh atau tidak boleh wakaf. Nah, sambil menunggu adanya kesepakatan dan juga untuk menghormati perbedaan pendapat tersebut, maka sebaiknya kita wakaf pada kata itu, kemudian diulangi lagi dari kata sebelumnya yang tidak merusak makna yang dimaksud oleh ayat tersebut. Dan kemudian dilanjutkan membaca sampai tanda wakaf berikutnya, maka dengan demikian terwakililah dua pendapat yang berbeda itu. Kemudian yang keempat adalah wakaf ikhtiari, yang artinya pilihan. Maksudnya adalah wakaf yang dilakukan pada kata yang dipilih, disengaja, dan juga sudah direncanakan.
bukan karena ada faktor lain yang menyebabkan wakaf tersebut. Dan wakaf ikhtiyari ini terbagi lagi menjadi 4. Ada yang tam, ada yang hasan, ada yang kafi, dan juga ada yang qobih. Yang pertama adalah wakaf tam, berarti sempurna. Maksudnya adalah yaitu wakaf yang terdapat pada akhir suku kata yang sudah sempurna, baik secara tata bahasa ataupun arti. Nah, pada umumnya wakaf ini terdapat pada akhir ayat dan akhir keterangan atau cerita ataupun kisah. Dan juga tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan ayat berikutnya. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Contoh wakaf pada kata al-muflihun. Nah, lafaz al-muflihun atau kata al-muflihun ini sudah dianggap wakaf tam karena sudah terdapat pada akhir suku kata, akhir keterangan ataupun akhir cerita. Dan juga wakaf di kata al-muflihun ini tidak ada sangkut pautnya lagi dengan ayat selanjutnya, maka disebut dengan wakaf tam. Yang kedua adalah wakaf hasan, yang berarti baik. Maksudnya adalah wakaf yang terdapat pada akhir suku kata yang sudah dianggap baik menurut tata bahasa, akan tetapi masih ada kaitannya dengan ayat selanjutnya, baik dari segi arti ataupun tata bahasa. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Contoh, wakaf pada kata al-alamin ini disebut dengan wakaf hasan. Memang dari segi suku kata itu sudah berada di akhir, akan tetapi masih ada kaitannya dengan ayat berikutnya, yaitu dengan ayat Ar-Rahmanir-Rahim, baik itu dari segi arti ataupun segi tata bahasa. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wakaf kafi, yang berarti cukup. Maksudnya wakaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa itu sudah dianggap cukup. Akan tetapi dari segi arti, cerita, ataupun kisah itu masih ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Contoh wakaf pada kata yuqinun itu sudah dianggap wakaf kafi, cukup menurut tata bahasa, karena ada pada akhir suku kata. Akan tetapi dari segi arti, cerita, ataupun kisah itu masih ada kaitannya dengan ayat selanjutnya, yaitu dengan ayat ulaika ala hudam mir rabbihim ila akhirih. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang keempat adalah wakaf qobih, yang berarti buruk. Maksudnya adalah wakaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa itu tergolong buruk, bahkan merusak kepada arti atau makna yang dimaksud dari ayat yang sebenarnya. Contohnya pada surat Al-Ma'un ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'ala shalatihim sahun. Contoh wakaf pada kata lil musallin itu disebut dengan wakaf qobih dan tidak diperbolehkan karena merusak kepada arti yang dimaksud dari ayat tersebut. Masa nanti artinya menjadi neraka itu untuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ntar kita percuma dong, sholat 5 waktu, 10 waktu, atau yang 2 waktu, 2 waktu lah. Ntar percuma. Maka cara bacanya itu harus disambung dengan ayat berikutnya. Contoh, fawailul lil musallin alladzina hum 'ala shalatihim sahun. Nah, seperti itu contohnya dari wakaf qobih.
Oke, selesai sudah penjelasan materi tentang macam-macam wakaf, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi ada 4, ada wakaf ikhtibari, wakaf iktirari, wakaf intidhari, dan juga wakaf ikhtiyari. Dan pembagiannya yaitu ada yang tam, ada yang hasan, ada yang kafi, dan ada yang qabih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan. Saya minta kritikannya dan sarannya untuk pengembangan saya ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.